Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Sekardia Pitaloka dengan NPM 122183006 dari kelas 3L09. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai peran sistem pengaturan dan good governance. Soal pertama, jelaskan definisi pengaturan dan bagaimana peran sistem pengaturan. Pengaturan adalah sebuah proses pengambilan keputusan, dan proses pengambilan keputusan yang diimplementasikan. Dianalisis dari pengaturan memfokuskan pada pelaku formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengimplementasikannya secara formal dan informal. Pemerintah adalah salah satu pelaku dalam pengaturan. Pelaku lainnya terkait dalam pengaturan yang tergantung pada tingkatan pemerintah yang kita diskusikan. Sama halnya dengan struktur pemerintah formal sebagai salah satunya, keputusan tersebut muncul dan diimplementasikan pada tingkat nasional. Struktur pengambilan keputusan informal seperti kitchen cabinet atau penasehat informal akan tetap ada. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas, dan efisiensi, juga keadilan. Dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance, terdapat 3 fokus bidang yang penting dan saling terkait dengan ekonomi, politik, dan administrasi. Bidang ekonomi mencakup proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi tidak hanya kegiatan ekonomi dan faktor-faktor terkait lainnya, namun hal-hal lainnya menyangkut isu keadilan, kemiskinan, dan juga kualitas hidup. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik dari good governance. Good governance mempunyai 8 karakteristik yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada partisipasi. Partisipasi dalam langkah good governance dapat diibaratkan keterkaitan aktif oleh kedua belah pihak. Contoh kerjasama baik laki-laki maupun perempuan adalah kunci dari good governance. Partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui pertama, partisipasi dari keuntungan yang dapat dari proyek dan kelompok-kelompok yang terpengaruh serta dapat mempengaruhi aktivitas berjalannya sebuah proyek. Lalu meningkatkan hubungan antar publik dan sektor swasta, khususnya sosial ekonomi yang bersifat menguntungkan semua pihak. Memberdayakan pemerintah lokal dengan kepemilikan proyek daerah terkait dengan model-model otonomi daerah yang secara umum dikuasai oleh kebudayaan suku bangsa yang mendominasi wilayah tertentu. Menggunakan lembaga swadaya komunitas sebagai kendaraan atau alat untuk memobilisasi dan meraih keuntungan proyek, dan juga lembaga-lembaga sosial komunitas yang sudah tumbuh di komunitas itu sendiri yang didasari pada komunitas setempat atau community-based organization. Yang kedua ada aturan hukum. Aturan hukum mengacu pada keberadaan hukum, regulasi, dan kebijakan untuk mengatur komunitas dan keadilan penerapan yang konsisten. Kepentingan dari sistem dasar aturan untuk perkembangan ekonomi sangat rumit dan membingungkan. Yang ketiga, transparansi. Transparansi mempunyai arti bahwa keputusan diambil dan dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan sangat terbuka. Keterbukaan ini juga berarti bahwa informasi cukup disediakan oleh yang berwenang, dan bahwa informasi ini disediakan dengan sangat mudah diperoleh dengan aturan yang sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh semua anggota komunitas. Yang keempat ada responsif. Dalam konteks ini, good governance memberikan sifat cepat tanggap terhadap masalah hubungan sosial antar stakeholder dan juga intern perusahaan atau organisasi. Yang kelima, berorientasi pada konsensus terhadap beberapa pelaku dari beberapa sudut pandang diberikan oleh komunitas. Good governance sebagai mediator dalam beberapa kepentingan yang ada dalam komunitas untuk mendapatkan sebuah kepentingan yang paling baik sebagai gambaran kepentingan komunitas secara keseluruhan dan bagaimana mencapai kepentingan tersebut. Keenam, adil dan bersifat umum. Sifat adil dan umum berarti mengacu pada moralitas yang seimbang, dan ini hanya dapat diperoleh ketika menggunakan proses good governance dalam hubungan sosial antara satu kelompok dan sosial lainnya. 7. Efektif dan efisien.
Konsep efisiensi dalam konteks good governance artinya mencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang sekaligus melindungi lingkungan. Dengan sistem yang dapat mengolah sesuatu yang tidak berguna bagi sebuah elemen akan tetapi berguna bagi elemen lainnya, dan sistem ini berjalan dengan baik tentunya, dapat dikatakan sistem tersebut sebagai sistem yang efisien. Kedelapan ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kunci dari good governance. Pegawai publik harus dapat menjawab sebuah pertanyaan publik sebagai bentuk tingkah laku pemerintah dan dapat merespon pertanyaan publik pada muatan otoritas yang mereka peroleh dan yang mereka punya. Kesembilan ada strategic vision. Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan juga budaya masyarakat. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan Commission of Human. Commission of Human Rights atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang hidup, maka bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut undang-undang tersebut, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Soal keempat, bagaimana kaitan dari peran sistem pengaturan, good governance, dan Commission of Human dengan etika bisnis? Yang pertama ada Code of Corporate and Business Conduct. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis perusahaan merupakan implementasi dari salah satu prinsip good corporate governance. Kode etik tersebut dituntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas kode etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum. Yang kedua, ada nilai etika perusahaan. Kepatuhan pada kode etik ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham atau shareholder value. Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Kode etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan atau conflict of interest. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi para pendengar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.